Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Muhammad Al-Furqan Wijaya sebagai editor, dan satu saya Elsa Saputri sebagai siswa. Saya Ila Elsarianti sebagai siswa. Saya Korin Jalevi sebagai guru. Saya Safa Adriana Madani Harap sebagai siswa. Nah, baiklah. Di sini kami akan melengkap tujuannya dibuatnya video ini. Kami akan melengkapi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang dimana dosen pengampunya ada Ibu Dr. Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, tujuan video ini adalah penerapan teori belajar behaviorisme di dalam kelas. Jadi, tujuan penerapan teori belajar behaviorisme ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan respon terhadap stimulus yang telah diberikan guru. Yang kedua, peserta didik mendapat perubahan perilaku belajar yang positif. Dan yang ketiga, guru mampu menerapkan prinsip reward dan punishment agar peserta didik memiliki dorongan untuk menjawab soal sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Selamat siang semua. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Yang namanya disebutkan, kalian jawab dengan nama buah kesukaan masing-masing ya. Yang pertama, Ibu Elsa apakah hadir? Nangga. Oke, hadir. Elsa Saputri apakah hadir? Nangga. Oke. Salva Adelia apakah hadir? Nangga. Oke, jadi semua hadir semua ya. Anak-anak ada yang tahu nggak materi kita sebelumnya itu tentang apa? Saya kan materi sebelumnya itu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, jawaban dari itu benar. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Materi kita pada hari ini adalah tentang elastisitas penawaran. Dalam ekonomi mikro, elastisitas penawaran ini berfungsi untuk perusahaan untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan harga pada suatu produk. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran sebagai berikut. Yang pertama ada sifat barang. Yang kedua ada lama produksi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan stok. Apakah kalian ada yang tahu rumus dari elastisitas penawaran? Saya Oke, boleh dijawab. Apakah jawaban yang diberikan Elsa sudah benar? benar. Oke, jawaban yang diberikan Elsa itu sudah benar ya. Di mana delta T ini adalah perubahan jumlah harga, sedangkan delta Q ini perubahan harga barang. P adalah harga barang dan Q adalah jumlah barangnya. Di sini ada yang pernah melakukan penawaran nggak? Misalnya pada saat di pasar atau di warung. Kamu yang lagi ngobrol tolong perhatikan Ibu ya saat Ibu menjelaskan. Iya Bu. Oke, Ibu mau tanya sama kamu. Kamu pernah nggak melakukan kegiatan penawaran misalnya pada saat di pasar atau di warung? Pernah Bu. Alasannya? Karena saya ingin mendapatkan harga yang lebih murah dari harga tersebut. Oke, itu jawaban dari Salva merupakan salah satu faktornya ya mengapa dia melakukan kegiatan penawaran. Oke, sebelum pertemuannya Ibu tutup, Ibu mau memberikan kalian kuis dulu ya. Kuis ini hanya terdapat 2 soal. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan ribbon. Oke, pertanyaan yang pertama itu apa yang terjadi pada elastisitas penawaran jika harga barangnya itu meningkat? Apakah ada yang bisa jawab dari kalian? Oke, Salva. Elastisitasnya dapat meningkat atau menurun tergantung pada respon produsen. Oke, jawabannya sudah benar. Ini jawabannya.
Pertanyaan kedua ya, apa perbedaan dari elastisitas penawaran jangka panjang dan jangka pendek? Oke, bisa dijawab. Kalau jangka pendek itu dipengaruhi biaya produksi dan kemampuan produsen. Ya. Kalau jangka panjang itu dipengaruhi perubahan teknologi dan perubahan pemerintah. Oke, jawabannya sudah benar. Kesimpulan penerapan teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran berfokus pada perubahan perilaku peserta didik yang dihasilkan melalui stimulus dan respon dari seorang guru. Nah, teori ini menekankan pentingnya penguatan dalam menciptakan kebiasaan belajar yang diinginkan, serta dalam meningkatkan disiplin dan motivasi seorang siswa. Meskipun teori ini memiliki sejumlah keunggulan seperti kesesuaiannya untuk keterampilan praktis dan sistematis. Dan ada juga kelemahan dari teori ini yang perlu kita perhatikan, terutama dalam hal membatasi kreativitas dan pemikiran yang kritis. Karena itu, teori behaviorisme ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pendekatan dalam proses pembelajaran, yang dimana seorang guru sebaiknya menggabungkan teori-teori dengan teori lain yang menekankan pada aspek konektif dan afektif, yang dimana berguna untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih holistik dan efektif. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semua semakin disiplin dalam belajar ya. Oke. Kita lanjut pembahasan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ibu itu baik banget ya. Iya, udah seharian. Iya, cara ngejelasin